Halo semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di YouTube channel Wen Antoni dalam kisah terbaru Misteri Digicam Bekas. Sebuah kisah yang ditulis oleh Indriani Sonaris. Sebelum saya membacakannya, saya berharap teman-teman dimanapun berada agar selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan kita masuk ke ceritanya. Barang sudah dikirim, estimasi tiba sore ini. Sebuah notifikasi masuk di ponselnya. Randy menarik nafas lega. Akhirnya, setelah berhari-hari mencari kamera murah untuk dokumentasi acara sosial di kampusnya, ia menemukan satu penawaran yang sesuai di marketplace. Sebuah digicam keluaran lama, masih mulus, dengan harga jauh di bawah pasaran. Semoga bukan barang cacat, gumamnya sambil menutup aplikasi. Tinggal tunggu datang aja. Sore itu paket benar-benar tiba. Kotak kecil dengan segel seadanya. Randy merobek lakban dengan penuh antusias. Kamera hitam keluaran Jepang itu tampak normal. Hanya ada sedikit goresan kecil, lecet karena pemakaian. Ia menyalakan digicamnya. Lampu indikator menyala. Baterai penuh. Semua tampak berfungsi. Kemudian dia mencoba mengambil gambar untuk melihat hasilnya. Ia jepret ke area jendela, jepret lagi poster band yang menempel di dinding, dan jepret wajahnya sendiri di depan cermin. Hasilnya lumayan tajam dan jernih. Cukuplah buat motret besok. Hasilnya juga jernih, katanya tersenyum puas. Di waktu lain, Randy baru saja sampai di kosnya saat malam hari mulai larut. Jalanan sekitar sudah sepi, hanya suara motor lewat sesekali yang terdengar. Hari itu benar-benar melelahkan. Seharian penuh, ia sibuk mengurus acara sosial di kampus, dokumentasi, bantu panitia, dan bolak-balik dari satu stand ke stand lain. Lumayan lelah juga hari ini, gumamnya, meletakkan tas dan digicam di atas meja belajar. Randy masuk ke kamar mandi, membiarkan air dingin mengalir di tubuhnya yang lengket oleh keringat. Beberapa menit kemudian, ia keluar, hanya mengenakan kaos longgar dan celana pendek. Rambutnya masih basah, menetes di leher. Ia merasa lebih segar. Dengan santai, ia duduk di depan meja belajar. Ia menyalakan laptop, lalu menyambungkan digicam itu dengan kabel data. Folder terbuka di layar laptop. Deretan file hasil jepretan hari ini muncul di layar. Foto-foto acara, teman-teman panitia, stand makanan, dan beberapa dokumentasi kegiatan sosial. Semua tampak normal saja, dan dia mulai menyalin semua folder itu ke data penyimpanan di laptop. Akan tetapi, di antara ratusan foto itu, matanya menangkap sesuatu yang membuat nafasnya tercekat. Ada beberapa foto asing di dalam memori digicamnya. Keningnya berkerut. Foto-foto siapa ini? Matanya tertumbuk pada beberapa file lain yang sudah lebih dulu ada di sana. Foto-foto yang bukan jepretannya. Apa mungkin lupa dihapus sama pemilik sebelumnya ya? Gumamnya. Ia mulai menelusuri satu persatu. Foto pertama menampilkan dua anak muda berpose di sebuah kafe. Tampak biasa saja. Akan tetapi, saat ia menajamkan pandangan ke pojok kafe yang cukup redup pencahayaannya, jantungnya seketika berdentum keras. Di sana, ada sosok wanita memakai pakaian putih panjang yang terlihat usang. Kepalanya menunduk dan rambutnya panjang hingga menyentuh lantai. Gambar sosoknya tidak jelas dan sedikit ngeblur. Randy terdiam beberapa saat, mencoba menerka dengan pikirannya sendiri. Editan kali. Anak-anak zaman sekarang kan suka bikin konten horor, gumamnya. Ia lanjut ke foto berikutnya. Kali ini pasangan sedang selfie di taman kota. Lagi-lagi, di belakang mereka, samar terlihat hitam tinggi. Bentuknya tidak begitu jelas. Tapi yang pasti, kedua matanya merah menyala dan taring putih yang keluar dari bibirnya yang hitam pekat. Bahkan tingginya hampir sama dengan pohon besar yang ada di belakang mereka. Mungkin lebih dari 2 meter. Ini
Kenapa semua fotonya ada penampakannya? Gumam Randy. Apa yang punya hobi edit foto penampakan gini? Kemudian dia mencoba klik foto lainnya. Ada pocong di pinggir jalan. Lalu klik lagi foto lainnya. Ada bayangan hitam berdiri di belakang seorang pria. Ini gila, gumamnya, tercekat merasa ngeri. Apalagi sosok pocong tadi, wajahnya sangat jelas sekali. Wajahnya hitam dan kulitnya gak rata, seperti punggung kodok sawah. Bergerigil, matanya putih semua. Keringat dingin mulai membasahi telapak tangannya. Dia memutuskan untuk keluar dari folder itu. Tapi matanya menangkap sebuah video berdurasi kurang dari 2 menit. Video apa ini? Apa video penampakan juga? Gumamnya ragu. Dia ragu, tapi juga merasa sangat penasaran. Akhirnya, dia mencoba membuka file itu dan melihat rekaman videonya. Rekaman berguncang, seperti diambil tergesa-gesa. Terlihat 2 pria tampak sedang bertengkar di sebuah tempat parkir gelap. Suara teriakan terdengar. Mereka cekcok membahas seorang perempuan. Randy dapat menyimpulkan kalau percekcokan mereka dipicu karena seorang wanita. Astaga. Randy terkejut saat salah satunya menghantam kepala pria lainnya dengan helm berkali-kali hingga tubuh itu terkapar diam. Apa-apaan itu? Randy buru-buru menutup video itu. Wajahnya pucat pasi. Ini gak benar. Ini mungkin hanya permainan mereka. Yakin itu cuma pura-pura buat konten. Serunya meyakinkan dirinya setelah menguasai keterkejutannya. Oke, sebaiknya aku hapus semua ini. Aku gak mau kebawa-bawa, ucapnya pada diri sendiri. Jari-jarinya gemetar saat menekan tombol delete. Satu persatu foto dan video itu hilang dari layar laptop. Randy menghela nafas panjang, berusaha meyakinkan diri. Udah selesai, gak ada apa-apa lagi. Itu cuma konten iseng. Iya, gue yakin itu cuma konten. Randy yakin, karena kalau memang sebuah kejahatan, tidak mungkin pemilik sebelumnya tidak memeriksa dan langsung menjual digicam itu. Ia menutup laptop, mematikan lampu meja, lalu merebahkan diri di kasur. Kipas angin di langit-langit berputar pelan, menebarkan suara berderit samar, sampai kedua matanya terasa berat dan dia pun terlelap. Randy berada di tempat parkir gelap. Dia kebingungan dan melihat sekeliling. Di mana nih? Tanyanya pada diri sendiri. Sampai dia mendengar suara ribut. Tak jauh dari posisinya, terlihat 2 pria sedang bertengkar hebat di depannya. Berteriak, saling dorong. Ia mengenali adegan itu. Suasana tempat dan adegan itu semua persis seperti yang ada di video. Dia pacar gua, teriak pria pertama. Wajahnya merah padam. Pacar? Balas pria satunya. Suaranya penuh amarah. Dia tunangan gue. Minggu depan kami resmi lamaran. Jadi berhenti ngaku-ngaku. Hah? Apa lu bilang? Dia milik gua duluan. Lu yang gangguin. Lu yang harus tinggalin dia. Brengsek! Amoknya marah. Dia udah milik gue. Dia mau nikah sama gue, ngerti? Bentak pria kedua. Pertengkaran semakin panas. Suara bentakan begitu keras di parkiran yang sepi. Randy berdiri kaku, menyaksikan semuanya dengan kebingungan. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Memisahkan mereka atau gimana? Yang lebih aneh lagi, tidak ada orang di sana selain mereka bertiga. Tiba-tiba, pria pertama mengangkat helmnya. Tanpa ragu, ia menghantam kepala pria kedua dengan keras. Suara benturan logam memenuhi telinga Randy, bercampur jeritan pilu. Darah menyembur, membasahi tanah parkir. Tubuh korban terhuyung, lalu ambruk tak bergerak. Randy melihat dengan jelas saat tubuh pria kedua itu sudah terkapar di tanah dengan kepala penuh dengan darah. Si pria pertama masih terus menghantamkan helm ke kepalanya hingga tubuh pria kedua sudah tidak bergerak lagi.
Randy ingin berteriak meminta tolong. Mulutnya terbuka untuk menjerit, tapi tidak ada suara yang keluar. Benturan helm masih terdengar berulang-ulang, meski tubuh korban sudah tidak bergerak lagi. Darah mengalir deras, membentuk genangan hitam di tanah yang kini berubah menjadi merah karena darah. "Cukup, stop!" bisik Randy. Tangannya gemetar, air matanya hampir jatuh, tapi suaranya nyaris tak terdengar, lenyap di udara. Pria pertama akhirnya berhenti. Nafasnya memburu, wajahnya penuh darah milik korban. Kemudian pria itu menoleh ke arah Randy. Randy terperangah, tubuhnya kaku. Ia yakin, ia tidak seharusnya terlihat. Tapi pandangan pria itu mengarah tepat ke arahnya, membuat Randy dapat melihat dengan jelas wajah si pelaku. Randy terperangah, bangun dari posisinya hingga tubuh bersimbah darah. Ia menatap sekeliling ruangan. Saat ini dia berada di kamar kosnya. Tadi itu hanya mimpi, gumamnya mengatur nafasnya yang masih tersengal. Jantungnya masih berdetak tak terkendali. Bayangan helm yang menghantam kepala, cipratan darah, dan tatapan pria itu masih jelas tergambar di benaknya. Terlalu nyata untuk disebut sekedar bunga tidur. Ia mengusap wajahnya, menunduk dalam-dalam, berusaha mengatur nafas. Keningnya berkerut saat dia melihat digicam yang tadi dia simpan di dalam tasnya, kini tersimpan di atas meja belajar dengan posisi kamera ke arahnya. Seperti ada yang baru saja memainkannya. Karena penasaran, ia pun mengambil digicam itu. Saat melihat folder, dia terkejut melihat jepretan terakhirnya. Seharusnya jepretan terakhirnya adalah kegiatan di kampus. Tapi yang dilihat Randy justru bukan itu, melainkan foto dirinya yang sedang tertidur di atas ranjang. Ini, gumamnya. Jantung Randy seperti berhenti seketika. Tangannya bergetar hebat. Hampir saja digicam itu terjatuh dari genggamannya. Siapa yang ambil ini?" bisiknya, suaranya tercekat. Ia menatap sekeliling kamar. Setiap sudut tampak biasa saja. Tapi entah kenapa, hawa dingin perlahan merambat ke tengkuknya. Tanpa sadar, dia mengusap tengkuknya sendiri. "Ini aneh," gumamnya saat memastikan tidak ada orang yang masuk ke kamarnya. Samar-samar, Randy mendengar suara laki-laki dengan nafas berat. "Sakit." Randy menegang. Ia memutar tubuh, menajamkan telinga. Suara itu terdengar lagi, lebih dekat. "Tolong, sakit." Kali ini jelas sekali, seperti dari belakangnya. Pelan-pelan, Randy menoleh ke arah meja belajar. Lampu digicam itu tiba-tiba berkedip seakan baru saja ada yang memotretnya. Randy menelan salivanya sendiri. Dengan tangan gemetar, dia mengambil digicam itu. Dia membuka hasil jepretan terakhir di sana. Dek. Jantung Randy berpacu sangat cepat saat melihat hasilnya. Hasilnya ada foto dia duduk di atas ranjang. Tetapi yang menarik perhatian Randy bukan itu, melainkan sosok yang mengintip dari balik jendela kamar yang ada di belakangnya. Di sana, terlihat sosok laki-laki berdiri, kepalanya belah dan darah mengalir deras ke wajahnya yang pucat pasi, dengan sorot mata tajam yang melihat ke arah Randy. Nafas Randy tercekat, matanya membelalak, tubuhnya kaku seperti patung. Foto di layar kamera itu terlalu jelas, walau sosok itu tidak begitu jelas. Tetapi Randy yakin dengan adanya sosok itu. Ia langsung menoleh ke arah jendela di belakangnya. Tirainya tertutup rapat, tidak ada siapapun di sana. Tapi jantungnya berdegup kencang, seolah memaksa dia untuk segera lari. Randy meraih ponselnya dengan tergesa. Tangannya gemetar parah, jari-jarinya bahkan sulit menekan layar. Di layar ponsel terlihat jam menunjukkan waktu 2 dini hari. "Ini kenapa mendadak aku diteror?" gerutunya yang langsung merebahkan tubuhnya dan menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Dia memejamkan mata sambil terus membaca doa
berharap tidak mimpi buruk lagi. Sesampainya di kampus, salah satu temannya menyapa Randy. "Oi Ren, kenapa mata lu sayu gitu? Begadang?" tanya temannya, Aska. "Iya, gue ngalamin hal aneh malam," keluh Randy. "Kenapa?" tanya Aska penasaran. Randy ingat, dia membeli Digicam ini setelah meminta pendapat Aska, dan marketplace itu juga diarahkan Aska. "Ke ruang klub yuk," ajaknya. Mereka berdua berjalan menuju ruang komunitas fotografi, tempat biasa mereka nongkrong. Lorong kampus masih cukup ramai, karena jam perkuliahan belum dimulai. Suara obrolan mahasiswa bersahutan. Setibanya di ruang klub, Randy langsung menutup pintu rapat-rapat. Aska menatapnya heran. Kenapa sih? Lu kayak dikejar orang aja, Ren?" tanya Aska. Randy menarik nafas panjang, lalu menaruh Digicam itu di atas meja. Tangannya gemetar samar, terlihat jelas oleh Aska. "Gue harus kasih lihat sesuatu ke lo," ucap Randy dengan suara rendah. Aska mengernyit, masih setengah bercanda. "Apaan? Jangan bilang foto lu sama cewek yang lo suka." "Serius ya?" potong Randy dengan tatapan tajam. "Ini aneh banget. Lo inget kan, kemarin lo yang saranin gue beli Digicam ini kan?" Aska mengangguk pelan. Ekspresinya berubah lebih serius. "Iya, kenapa? Emang ada masalah?" "Kamera itu kan kelihatan masih mulus pas lo tunjukin dan hasilnya juga jernih kan?" Randy menyalakan Digicam, lalu menunjukkan 2 foto semalam, saat dia tidur dan satu lagi saat ada penampakan laki-laki di sana. "Lihat nih," katanya. Aska mencondongkan tubuh, matanya menajam ke layar kecil itu. Begitu foto terbuka, wajahnya langsung berubah. Di layar tampak foto Randy yang sedang tidur di kos, dengan sosok lelaki kepala pecah berdiri di balik jendela. "Anjir!" Aska terlonjak kaget. Kursi yang ia duduki sampai bergeser ke belakang. "Ren, ini apaan? Kok bisa ada beginian? Ini lo selfie sendiri tengah malam?" Aska menatap Randy dengan wajah yang pucat. "Lu kira gue gila apa? Ngapain gue selfie tengah malam? Bukan gue yang jepret kamera," jawab Randy dan kening Aska semakin mengerut dalam. "Lah, terus siapa?" "Si Dito nginep di kosan lo," tanya Aska. "Kamera ini mengambil gambar sendiri. Dia fotoin gue semalam. Lo lihat pas gue lagi tidur, ya kan?" seru Randy dengan gelisah. Wait, gue gak paham maksud lo. Gimana bisa kamera ini motret sendiri? Lo ngayal kali," ucap Aska. "Ya gue harap gue ngayal, tapi nyatanya enggak. Lo perlu lihat gambar lainnya. File-file ini udah gue hapus kemarin, tapi tadi pagi pas gue cek, file-file itu semua muncul lagi," jelas Randy. Aska menelan ludah, menatap layar kamera itu lama, seakan mencoba mencari celah logika. "Ren, ini gila sih. Gue gak bisa cerna semua dengan logika gue. Tapi kalau bener kamera ini bisa motret sendiri, berarti ada sesuatu yang ngendaliin kan?" Suaranya merendah, hampir berbisik. Aska terpaku melihat hasil jepretan pemilik sebelumnya, di mana selalu ada penampakan di foto-foto itu. "Lo harus lihat video ini. Menurut lo ini acting buat konten atau asli?" tanya Randy. Aska masih belum berkomentar dan melihat video di sana. Ini Aska masih terpaku menatap layar Digicam, nafasnya memburu. Ia memutar sebuah video yang direkam pemilik kamera sebelumnya. "Ini gila, Ren. Muka cowok yang dipukul ini wajahnya mirip sama foto penampakan yang ada di kos lo," suara Aska bergetar. Serius? Randy jadi semakin takut. Sebelumnya dia tidak menyadari hal itu. "Lihat ini, Ren. Mirip kan?" tunjuk Aska pada Randy yang membeku di tempatnya dengan wajah yang pucat pasi. Randy menggenggam kedua tangannya. Keringat dingin mulai merambat di tubuhnya. "Gue juga ngalamin mimpi aneh semalam, tapi rasanya bukan mimpi biasa." Aska menoleh cepat. "Mimpi apa?" tanya Aska. "Gue ada di tempat yang sama kayak di video ini," ucap Randy dengan lirih. Suaranya bergetar. "Gue lihat jelas ya.
Gue lihat mereka bertengkar sampai si laki-laki pertama ini memukul kepala laki-laki kedua hingga tewas. Bahkan darahnya muncrat kemana-mana sampai kena baju gue. Gue gak bisa kabur atau teriak. Gue sadar itu mimpi, tapi rasanya kayak nyata. Gue kayak lagi jadi saksi pembunuhan tragis. Jelas Randy. Lo masih simpan akun orang yang jual digicam-nya? Tanya Aska. Iya, ada. Randy segera mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan akun itu pada Aska. Keduanya terkejut. Foto di akun itu adalah sosok pria yang tewas dipukul dengan nama akun Diki. Dia yang jual ke gue. Bahkan kita sempat chattingan dulu tentang kondisi barang ini sebelum gue beli. Seru Randy. Ini aneh. Kalau mimpi lo bener, pria bernama Diki ini udah meninggal, seperti yang ada di rekaman ini. Terus siapa yang jual ke lo dan chat sama lo? Aska berpikir keras. Dia sendiri merasa bingung sama seperti Randy. Randy menelan ludah. Jemarinya gemetar, menggenggam ponsel. Lo lihat sendiri kan Za, akunnya masih aktif. Terakhir online juga beberapa menit lalu. Aska mengerutkan dahi, wajahnya kaku. Kalau yang di video ini cuma konten, kenapa ada sosok hantu yang mirip dengan orang di video ini? Orang yang namanya Diki. Yang gue bingung itu, kenapa ini kamera bisa motret sendiri? Terus file yang udah gue hapus, kenapa balik lagi? Itu yang gak wajar dan di luar logika gue. Seru Randy. Ya udah gini aja. Sementara digicam itu lo simpen aja di sini. Di locker lo dan dikunci. Lagian kan acara di kampus juga udah selesai. Semoga teror hantu itu gak ada lagi. Mungkin juga itu gangguan karena kemarin lo kecapean. Bisa aja kan? Tebak Aska. Iya sih, bisa aja. Gue simpen deh digicam ini di sini, ucap Randy. Dia sendiri pun tidak mau mendapatkan teror apapun lagi. Randy baru saja sampai di kosannya tepat pukul 9 malam. Dia tadi pergi nongkrong bersama teman-temannya untuk menghilangkan rasa parnonya. Klik. Baru saja Randy menyalakan lampu kamar kosannya. Pandangannya langsung tertuju ke benda yang tersimpan rapi di atas meja belajar. Benda itu adalah digicam yang dia simpan di loker klub kampus. Randy terdiam membeku di depan pintu. Nafasnya tercekat. Ini gak mungkin, bisiknya. Jelas-jelas Randy ingat sudah mengunci digicam itu di loker kampus. Bahkan kuncinya masih tergantung di gantungan kunci motornya. Siapa yang bisa bawa ke sini? Gumamnya dengan suara bergetar. Akan tetapi, kalau memang ada yang membawanya ke sini, sangat mustahil karena loker di klub dikunci dan kosannya juga. Siapa yang mau repot-repot lakuin hal tidak berguna begini? Ini benar-benar aneh. Gumamnya bingung. Perlahan ia melangkah mendekati meja. Digicam itu tampak normal, sama persis seperti terakhir kali ia simpan. Tapi layar kecilnya tiba-tiba menyala sendiri tanpa disentuh. Klik. Suara shutter terdengar lagi. Randy menunduk kaget, menatap layar. Foto yang baru saja diambil menampilkan dirinya sendiri masih berdiri di depan meja dengan ekspresi ketakutan. Randy langsung mundur, tubuhnya bergetar. Ini gila. Randy berdiri kaku di depan meja. Jari-jarinya gemetar ketika layar digicam menyala sendiri. Klik. Suara shutter kembali terdengar. Di layar muncul foto barunya. Randy sedang berdiri tepat di depan meja. Tapi ada sesuatu yang membuat nafasnya tercekat. Di belakang dirinya dalam foto itu terlihat samar sosok lelaki berdiri dengan kepala hancur, terbelah dan berlumuran darah. Sial, umpatnya, spontan melempar kameranya. Hei, siapapun lo, jangan ganggu gue, teriak Randy, menahan nafas penuh ketakutan dan jantung yang berdebar sangat kencang. Randy menutup wajahnya dengan kedua tangan. Nafasnya tersengal, tubuhnya masih bergetar usai melempar kamera itu ke lantai. Layar kamera retak, tapi anehnya, lampu indikatornya masih berkedip. Tiba-tiba saja, terdengar suara lirih tepat di belakangnya. Tolong! Randy menegang, jantungnya hampir meloncat dari dadanya. Sakit. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, lirih,
penuh penderitaan. "Siapa lo?" Randy berteriak parau. "Apa yang lo mau dari gue?" Layar kamera lagi-lagi menyala. "Sial, ini benar-benar gak benar," gerutu Randy, tapi dia juga penasaran. Sebenarnya apa yang terpotret di sana? Dia melihat hasil jepret barusan. Dia melihat ada genangan darah mengalir di belakang tubuhnya. Randy spontan menoleh ke belakang, tetapi tidak ada apapun di sana. "Sial, kamera ini benar-benar gak beres." Keluhnya langsung mencabut baterainya dan memasukkannya ke dalam lemari. Randy mengatur nafasnya sambil duduk di sisi ranjang. Ia pikir teror itu tidak akan datang lagi. Ternyata malah semakin ekstrim. Randy duduk di sisi ranjang. Tubuhnya gemetar hebat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Meski kipas angin di langit-langit terus berputar, ia mengusap wajah dengan kedua telapak tangannya. "Udah cukup, gue gak sanggup lagi," desisnya. Baru hening beberapa saat, dia mendengar suara ketukan dari lemarinya. Randy membeku. Matanya langsung tertuju ke arah lemari tempat ia menyimpan kamera tadi. Tubuhnya kaku, nafasnya tertahan di tenggorokan. Kali ini lebih keras, seperti ada seseorang yang benar-benar terjebak di dalam sana. "Diam, jangan ganggu gue," bentak Randy dengan perasaan tak menentu. Kini tidak terdengar lagi suara ketukan di lemari. Akan tetapi, perlahan gagang pintu lemari itu bergerak sendiri. Pintu lemari terbuka perlahan dan cahaya redup dari kamera yang seharusnya sudah mati memancar keluar. Layar itu kembali menyala, menampilkan gambar yang membuat darah Randy serasa berhenti mengalir. "Sial," keluhnya, karena dia tetap penasaran. Kali ini foto apa yang tertangkap? Ia bangkit dari duduknya dan mengambil digicam itu. Dia melihat hasil jepretan terakhir. Seperti biasa, itu foto dirinya, tapi ada tangan pucat berlumuran darah yang meraih pundaknya dari belakang. Randy menjerit, spontan menepiskan angin di pundaknya. Di detik itu juga, suara serak kembali terdengar. Kali ini lebih jelas lagi, seperti ada orang tepat di samping telinganya. "Tolong!" Randy membalik tubuhnya. Matanya liar mencari sumber suara, tetapi tidak ada siapapun di sana. Klik, kamera kembali mengambil gambar. Randy menunduk menatap hasil jepretan. Jantungnya hampir meloncat keluar. Kali ini bukan wajah dirinya yang muncul, melainkan wajah Diki yang hancur dan kepalanya yang terbelah dengan penuh darah. "Sial!" Spontan Randy melempar digicam itu ke lantai. Randy terpaku. Digicam itu tergeletak di lantai. Layar retaknya masih menyala terang, menampilkan wajah Diki yang rusak mengenaskan. Bola mata yang setengah keluar, darah menetes dari retakan tengkoraknya. "Tolong!" Dek, Randy langsung mundur tersandung kursi. "Berhenti! Stop!" teriaknya histeris. Randy buru-buru meraih jaket dan kunci motor. Tanpa sempat mematikan lampu, ia langsung berlari keluar kamar kos. Pintu dibanting keras, nafasnya terengah-engah. Di tangga kosan yang remang, ia merasa ada yang mengikuti langkahnya. Suara langkah kakinya sendiri terdengar bergema, seperti ada langkah lain di belakangnya. Sesekali ia menoleh ke belakang, khawatir sosok itu ikut keluar. Begitu sampai di parkiran, Randy langsung menyalakan motornya. Tangannya gemetar, hampir saja kunci jatuh. Cepet! Desisnya dengan suara parau. Mesin motor meraung dan ia tancap gas tanpa menoleh lagi. Jalanan malam begitu lengang, hanya lampu jalan yang redup menemani. Namun di kaca spion, ia sempat melihat seseorang lelaki berdiri di pinggir jalan, menatap ke arahnya. Gila, gue harus ketemu Aska sekarang juga. Randy menekan gas lebih dalam. Beberapa menit kemudian, ia tiba di kosan Aska. Dengan terburu-buru ia mengetuk pintu. Tuk 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 tuk. "Za, buka pintu cepet, gue butuh lo, Za!" teriak Randy nyaris putus asa. Tak lama pintu terbuka. Aska yang mengenakan kaos lusuh dan celana pendek mengerutkan dahi melihat sahabatnya dalam keadaan kalang kabut. "Anjir, lu kenapa, Ren? Kayak dikejar setan aja."
ucap Aska sambil menahan pintu. Lah, emang iya, jawab Randy sambil mengatur nafasnya berkali-kali. Hah, seriusan? Aska terkejut di sana. Randy tidak menjawab. Dia langsung menerobos masuk. Wajahnya pucat pasi. Lu gak ngerti, Za. Gue beneran diteror, katanya tergagap, hampir menangis. Sosoknya nakutin. Dia nunjukin sosoknya ke gue. Aska menutup pintu, lalu menarik Randy duduk di kursi. Oke, tenang dulu. Aska menepuk bahu Randy, mencoba membuatnya lebih tenang. Namun, Randy justru menggenggam erat pergelangan tangan sahabatnya. Matanya merah penuh ketakutan. Za, gue beneran lihat dia. Sosoknya berdarah-darah. Matanya hampir keluar dan dia ngomong ke gue. Dia bilang tolong ke gue. Gue beneran takut dan bingung harus gimana. Suara Randy serak, hampir berbisik. Aska menelan ludah, mencoba rasional. Ren, bukannya Digicam itu lo tinggal di kampus? Kenapa lo bawa ke sini? Pertanyaan Aska jelas mengejutkan Randy. Saat itu dia baru sadar satu hal. Digicam itu mengalung di lehernya. Bahkan tidak ada keretakan di sana, seperti tidak pernah dilempar. Digicam ini? Lidah Randy keluh. Dia sampai tidak tahu harus berkata apa-apa. Ren, lo kenapa? Tanya Aska yang bingung melihat wajah pucat Randy. Tanpa menjawab Aska, Randy membuka file di Digicam itu dan melihat semua foto yang dia lihat tadi selama di kosan. Berniat menunjukkannya pada Aska, tetapi tidak ada foto apapun di sana, kecuali foto terakhir yang juga sudah dilihat Aska saat di kampus. Kenapa? Tanya Aska. Kayaknya sosok Diki ini mau kita lapor polisi dan nunjukin bukti ini, seru Randy. Dia neror gue terus, Ren. Dia neror gue terus, Kak. Tapi Ren, kita gak bisa main lapor aja. Kita aja gak tahu mereka siapa, ujar Aska. Terus kita harus gimana? Gue gak mau teror, gak mau terus diteror, Za. Randy berucap dengan penuh ketakutan. Aska berdiri mondar-mandir di kamar sempitnya, menggaruk kepala yang sebenarnya tidak gatal. Ia sendiri mulai merasa bulu kuduknya meremang, terlebih ketika Randy menceritakan semua yang terjadi di kosannya. Ren, tenang dulu, ucap Aska akhirnya, meski suaranya bergetar tipis. Kalau bener Diki minta tolong, berarti ada sesuatu yang dia pengen kita lakuin. Gua rasa bukan sekedar lapor polisi doang. Apa kita harus kasih Digicam atau rekaman video itu ke keluarganya? Tebak Aska. Iya, tapi kita bahkan gak tahu siapa dia, orang mana, alamatnya juga gak tahu kan? Seru Randy mengusap wajahnya gusar. Aska terdiam, mencoba berpikir keras. Ruangan kecil itu mendadak terasa sesak. Suhu udara di ruangan itu mendadak dingin, padahal tidak ada AC di sana. Ia menatap benda itu lama, lalu menoleh pada Randy. Ren, kalau gitu kita harus mulai cari tahu. Minimal dari marketplace itu kan, mungkin ada jejak pemilik sebelumnya, nama akun penjualnya, nomor handphone, atau alamat si pengirim. Dari situ kita bisa lacak, ucap Aska mantap, meski suaranya tetap bergetar. Randy mengusap keringat di pelipisnya. Tapi Za, gue jadi khawatir. Kalau bener Diki dibunuh, terus tahu kita nyari dia, nyawa kita bisa terancam. Gimana? Tanya Randy. Jangan dulu bahas tentang rekaman atau Digicam ini. Kita bilang aja kalau kita teman Diki dan ada hal yang perlu dibalikin, misal uang. Gitu aja, usul Aska. Ya terserah, gue ikut lo aja. Jujur gue udah capek banget dan takut juga. Lo gak lihat sosoknya gimana? Ngeri banget tahu, keluh Randy. Ya udah, gue bantu lacak posisi pengirimannya, kata Aska. Aska langsung menyalakan laptopnya. Jari-jarinya mengetik cepat masuk ke akun marketplace yang digunakan Randy. Cahaya layar menerangi wajah mereka berdua. Ini akun penjualnya kan? Tanya Aska sambil menunjuk layar. Nama akun yang muncul kini berubah, hanya berupa username acak, tanpa foto profil. Padahal tadi siang masih memakai foto Diki dan nama Diki. Aneh kan?
akunnya udah ganti lagi, ucap Randy. Iya bener Ren, sekarang akunnya juga udah gak aktif. Semua datanya dihapus, kata Aska. Gimana dong? Tanya Randy. Oh, video itu, video kejadian. Gue bisa lacak di mana tempat itu dan mungkin kita bisa tanya di sana. Siapa tahu ada yang kenal Diki, ucap Aska menemukan ide. Emang lu bisa lacak dari rekaman aja? Tanya Randy mengernyitkan dahinya. Ya bisa dong, gini-gini juga gue pernah jadi hacker, kekeh Aska bangga. Ya terserah dah, yang penting lu bantu gue buat mecahin misteri di camp ini, seru Randy. Aska mencondongkan badan ke layar laptop. Matanya berbinar dengan semangat, bercampur serius. Nih Ren, gua pause dulu videonya di frame ini. Lihat tuh. Randy mendekat, matanya mengikuti arah jari Aska yang menunjuk layar. Di pojok kanan video, samar-samar terlihat papan reklame dengan tulisan setengah rusak. Itu tulisan apa, Za? Gak jelas banget, gumam Randy. Aska mengerutkan kening, lalu memperbesar gambarnya. Kayaknya warung soto Bu Yati. Gue coba cek di Google Maps. Jari-jarinya kembali menari di keyboard. Randy menelan ludah. Lo serius ya? Bisa ketemu cuma dari itu doang? Gak bisa lah, jawab Aska sambil tersenyum tipis, mencoba meredakan ketegangan. Nah, ini dia. Ada beberapa warung soto Bu Yati, tapi lokasinya ini kayaknya gak jauh dari tempat kita. Kita bisa cari tahu tentang kejadian itu di daerah sini. Randy menutup wajahnya dengan kedua tangan. Oke, kalau lo tahu tempatnya, kita pergi ke sana. Aska mengangguk mantap. Besok kita langsung ke sana, tapi ingat, jangan sebut-sebut soal video, apalagi di Gcam. Kita cuma bilang kita temen Diki, terus ada barang yang mau dibalikin. Udah, itu aja. Randy mendesah panjang, suaranya parau. Oke. Di lain waktu. Za, lo yakin ini tempatnya? Tanya Randy dengan suara pelan saat mereka sampai di tempat yang menurut Aska itulah tempatnya. Aska mengangguk tanpa menoleh. Iya, sesuai di maps. Warung soto Bu Yati ada di sekitar sini. Kita tanya-tanya aja. Ingat, natural aja. Aska memarkirkan motor mereka dan keduanya turun dari motor sambil melepaskan helm. Za, lihat parkiran itu. Gue ingat banget, gue mimpi di sana dan lihat kejadian itu dengan jelas, ucap Randy spontan. Berarti kita nggak salah tempat. Ayo kita tanya-tanya sekitar, kata Aska. Warung soto kecil itu tampak sepi, hanya ada beberapa kursi kayu. Seorang ibu parubaya sedang menyapu halaman depan. Permisi Bu, sapa Aska hati-hati. Apa warung sotonya buka? Tanya Aska. Iya, silakan. Mereka berdua masuk ke dalam dan mengambil duduk di salah satu kursi. Aska menelan ludah. Matanya menatap lekat ibu parubaya itu. Bu, kalau boleh tahu, apa ada kejadian di sini beberapa hari ke belakang? Tanya Aska. Ibu itu menghela nafas panjang, seolah mengingat-ingat. Ada. Pokoknya waktu itu ibu kaget banget, ucap Bu Yati. Jadi beberapa hari lalu, tengah malam tepatnya, ada pemuda yang jatuh dari motor pas tikungan itu. Dan katanya kepalanya terbentur ke pohon besar itu sampai meninggal di tempat. Ia menunjuk arah jalan menurun tak jauh dari warung. Katanya dia mabok dan motornya oleng. Warga sini masih suka heboh kalau lewat sana. Katanya suka ada penampakan. Randy hanya diam, wajahnya pucat. Bu, apa ibu tahu pemuda itu orang mana? Tanya Randy. Dia orang sini, gak jauh dari sini. Ibu tahu dan kenal dia. Kebetulan dia sering sekali makan di sini. Makanya pas denger dia mabok, ibu itu gak percaya karena Diki itu anaknya baik. Jelas Bu Yati. Apa ibu tahu alamat rumahnya? Kebetulan kami ada perlu dengan keluarga Diki. Kami sedang mencari alamatnya karena ada barang yang mau kami kembalikan, ucap Aska. Bu Yati menatap keduanya lekat, lalu menghela nafas.
Rumahnya nggak jauh dari situ, Nak. Dari warung ini lurus saja. Nanti ada gang kecil di sebelah kanan. Masuk sekitar 100 meter. Rumahnya cat biru muda. Bilang aja mau ke rumah Diki. Pasti mereka tahu, kata Bu Yati. Terima kasih, Bu. Ini kayaknya rumahnya, ucap Randy melihat sebuah rumah sederhana. Kayaknya iya, kata Aska. Ya udah masuk yuk, nggak usah banyak ngomong. Langsung kasihin aja di Cicam ini dan balik, ucap Randy. Iya, santai. Ayo, ajak Aska. Mereka berjalan pelan mendekati rumah bercat biru muda itu. Halamannya sepi, pagar setengah terbuka, dan beberapa pot bunga terlihat tak terurus. Aska menelan ludah. Sepi banget, Ren. Lu yakin ada orangnya? Iya, harus yakin, Za. Kita udah jauh-jauh ke sini, jawab Randy. Meski nada suaranya terdengar gemetar. Randy mengangkat tangan, mengetuk pintu pelan. Assalamualaikum, suaranya nyaris tenggelam dalam kesunyian malam. Tapi tidak ada jawaban. Ia menoleh pada Aska. Coba, lu yang ketok. Aska mengangguk ragu, lalu mengetuk pintu sedikit lebih keras. Permisi, Bu, kami temannya Diki. Ada barang Diki yang mau kami kembalikan. Baru setelah ketukan ketiga, terdengar suara langkah pelan dari dalam rumah. Pintu berderit, terbuka, memperlihatkan seorang perempuan paruh baya dengan wajah pucat dan mata sayu. Iya, Nak, cari siapa? Tanya ibu itu dengan suara serak. Kami temannya Diki, Bu, ucap Aska. Teman? Oh ya, silakan masuk. Mereka pun masuk ke dalam rumah dan di sana muncul seorang pria paruh baya yang juga wajahnya terlihat pucat. Tidak berlama-lama, Aska dan Randy menjelaskan soal barang milik Diki. Mereka ingin mengembalikannya. Padahal tidak perlu dikembalikan. Kalau masih berguna, pakai saja. Lagi pula Diki sudah tidak ada, ucap ibunya dengan ramah. Bu, apa ibu yakin Diki meninggal karena kecelakaan? Tanya Randy spontan karena tidak tahan ingin mengajukan pertanyaan itu. Ren, Aska terkejut dengan pertanyaan Randy. Tapi Randy benar-benar tidak bisa menahan diri, apalagi saat dia ingat bagaimana Diki dibunuh dengan kejamnya. Ibu Diki terdiam sesaat, menatap Randy dengan mata berkaca-kaca. Wajahnya menegang, seperti menimbang sesuatu. Pria paruh baya yang tadi hanya duduk di kursi rotan pun ikut menoleh. Raut wajahnya suram. Apa maksud kamu bertanya begitu? Tanya ibunya lirih. Randy menarik nafas panjang, lalu memberanikan diri. Tangannya merogoh tas dan mengeluarkan digicam yang sejak tadi disimpannya. Sebenarnya alasan kami kesini bukan cuma mau balikin barang ini, Bu. Aska menoleh cepat ke arah Randy. Wajahnya kaget. Ren, bisiknya mencoba mencegah. Tapi Randy mengabaikannya dan menatap kedua orang tua itu dengan serius. Digicam ini saya sebenarnya membelinya 3 hari yang lalu di marketplace. Dan saya menemukan sebuah rekaman ini. Randy menyalakan digicam lalu memutar video berdurasi 2 menit itu. Ibunya langsung menjerit lirih, menutup mulut dengan tangan. Air matanya jatuh deras. Ayahnya mengepalkan tangan, rahangnya mengeras, tubuhnya gemetar menahan emosi. Ya Allah, Diki! Tangis ibunya pecah. Diki tidak meninggal karena kecelakaan, tapi dibunuh, ucap Randy. Apa ibu dan bapak kenal dengan pria yang ada di video ini? Tanya Aska. Dia Sopyan, teman mainnya Diki, ucap bapak Diki yang terlihat sangat terpukul. Kenapa tega sekali Sopyan itu? Isak ibunya di sana. Randy dan Aska tidak bisa mengatakan apa-apa. Mereka diam memperhatikan orang tua di depan mereka yang sangat terpukul. Beberapa hari setelah pertemuan itu, video rekaman dari digicam menjadi bukti kuat di kepolisian. Laporan segera dibuat oleh keluarga Diki dengan ditemani Aska dan Randy. Tidak butuh waktu lama, polisi berhasil menangkap Sopyan, pemuda yang selama ini berpura-pura tidak tahu apa-apa. Sopyan mengaku dia membunuh Diki karena marah dan cemburu.
Bisa-bisanya Diki berhubungan dengan mantan pacar yang masih disukai Sopyan. Berita penangkapan itu menyebar cepat di media sosial. Seorang teman membunuh temannya karena seorang wanita. Keluarga Diki meski masih dalam duka mendalam, bisa sedikit lega karena kebenaran akhirnya terungkap. Malam itu, di kamar kosnya, Randy duduk sendirian sambil bermain game. Hawa dingin mendadak menyapu kamar. Randy mengangkat wajahnya, dan di sudut ruangan, ia melihat sosok itu lagi. Sosok Diki berdiri di dekat jendela, kini tanpa kamera. Randy melihatnya secara langsung. Namun kali ini berbeda, wajahnya tidak lagi penuh luka atau terlihat menyeramkan. Tidak ada darah dari kepalanya, dan kepala yang terbelah lagi. Yang tampak hanyalah seorang pemuda yang senyum tulus, tenang, seolah beban panjangnya sudah terangkat. Randy terdiam dengan jantung berdetak kencang. Bagaimanapun, dia tetap takut melihat penampakan seperti itu. Sosok itu hanya menatapnya, mengangguk pelan, lalu tersenyum lebih lebar, seakan ingin mengucapkan terima kasih tanpa kata-kata. Pelan-pelan, tubuhnya memudar hingga akhirnya lenyap tanpa jejak. Randy masih terpaku di tempatnya, berusaha mencerna apa yang terjadi. Akhirnya dia merasa lebih tenang saat sosok itu menghilang. "Tenanglah di sana, Dik," bisiknya. Tamat. Demikianlah sebuah kisah yang ditulis oleh Kak Indriani Soraris dalam judul Misteri di Cikaim Bekas. Mohon maaf jika ada intonasi yang kurang pas. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyimak sampai selesai. Wen Antoni pamit undur diri, sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum.